Disiarkan langsung dari studio Tambar Malam, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Saatnya kita ikuti Bincang Sehat Bio HSA. Bincang Sehat Bio HSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mitra Sehat Bio HSA dimanapun berada? Senang dan bahagia sekali bisa jumpa lagi kita tentunya di Bincang Sehat Bio HSA untuk kesempatan hari ini ya. Seperti biasa, produk andalan kita yang selalu mensupport terlaksananya acara ini, yakni Jamu Tetes Bio HSA. Kali ini saya Dan Bagus akan coba mengangkat satu tema yang mulai banyak dirasakan, penyakit yang satu ini ya. Jantung yang membengkak. Apakah ini merupakan satu penyakit atau bukan? Apa faktor yang menyebabkan kok jantung bisa bengkak? Nah, bengkaknya jantung seperti apa? Karena kan dia organ di dalam tubuh kita yang kita nggak pernah tahu ya. Hanya orang yang merasakan itu yang bisa merasakan apa yang dirasakannya gitu kan. Nah, pertanyaannya, bisakah jamu tetes Bio HSA ini diminum untuk mengatasi jantung yang membengkak? Oke, ini kita akan sama-sama angkat sebagai tema yang akan kita bahas di hari ini. Dan Bagus tidak sendiri, sudah seperti biasa ada Bang Nala Ginting. Apa kabar, Bang? Iya, alhamdulillah sehat selalu, Bang. Sehat selalu ya. Kemudian Gimana sehat, Bang? Alhamdulillah ya. Kalau nggak sehat kita nggak bisa muncul. Oh gitu ya? Iya. Kadang-kadang kan yang sakit juga dipaksa-paksain loh. Oke, ya tidak berdua saja, tapi sebetulnya ramai di hadapan kita ini ada makhluk-makhluk yang juga menemani kita, ya ada siapa lagi Dion, ya kemudian ada Vina, kemudian ada Rizka, ada Mr. Ando, ya kemudian juga ada Ibu Keuangan kita atau Bu BP kita ya, ada Mbak Tina juga di ruangannya, dan kita seperti biasa ini akan mengupas ya. Dengan 3 sesi, di sesi akhir nanti itu kita akan simpulkan apa yang sudah kita perbincangkan dari tema yang kita bahas di hari ini. Oke Bang, sebelum masuk ke tema yang akan kita bahas, seperti biasa, orang kadang bertanya-tanya, si botol mil 15 mil ini kok iya bisa gitu ya mengatasi berbagai keluhan penyakit. Sebetulnya ini produk jamu tetes apa sih kok bisa membantu mengatasi berbagai keluhan penyakit? Dan yang herannya lagi, itu nggak ada rasa, nggak ada bau, ditambah nggak ada campuran bahan kimia sama sekali. Nah, ini yang kadang membuat orang tuh bingung. Lihat dari spanduknya, lihat dari brosurnya, sekecil ini bisa membantu mengatasi berbagai keluhan penyakit. Tapi banyak faktanya juga ya, yang terjadi di lapangan, testimoni dari mereka yang sudah merasakan manfaat dan khasiat dari jamu tetes Bio HSA. Oke Bang, kalau bicara mengenai ini kan cuma terdiri dari beragam macam sayuran dan buah-buahan segar dari alam Indonesia yang dipunya oleh Bio HSA ini dengan teknologi tersendiri yang mungkin tidak pernah dipunya juga oleh produk jamu tetes yang lain, atau mungkin ada kekhususan yang diciptakan tersendiri sehingga jamu tetes Bio HSA sejak tahun kemunculannya di tahun 2008 ini bisa mampu bertahan sampai dengan saat ini. Dari orang tua turun-temurun ke anaknya, bahkan sampai ke cucunya mungkin. Nah ini sebetulnya apa sih Bang yang ada dalam kandungan jamu tetes Bio HSA ini? Karena kan orang cuma bilang sayur sama buah-buahan. Nggak salah tuh. Kok bisa? Nah itu gimana? Jadi Bio HSA ini kan hasil fermentasi dingin nih Bang. Hasil fermentasi dingin itu artinya tidak ada pemanasan. Oke. Ya. Pemanasan itu adalah perebusan ataupun membuat dari mentah menjadi matang melalui api. Ya, sementara kalau difermentasi, dia itu melalui metode yang disebut dengan pembusukan. Ya, tapi yang di sini dimaksud dengan pembusukan itu bukan berarti dia harus menjadi barang yang tidak terpakai, bukan. Jadi dia melalui fermentasi gitu ya, dia menghasilkan hal-hal yang baik gitu ya. Kayak misalnya gini, dia merubah dari singkong
menjadi tape. Ya kan, bukan berarti kan itu pembusukan terus kita buang, nggak gitu juga, gitu ya. Itu namanya difermentasi, gitu ya. Karena kan difermentasi itu banyak hal, ya. Jadi dibiarkan dia. Dibiarkan, oke. Gitu. Nah, ini bioesa ini kan terdiri dari buah dan sayuran. Kalau buah dan sayuran, kalau kita lihat seperti tidak ada gunanya gitu ya. Betul. Kalau kita lihat, alah kayak jus biasa aja. Misalnya kita wortel sama apel gitu ya, sama stroberi di jus. Ya udah kayak gitu aja sebenarnya. Kalau dilihat kayak gitu saja, nggak ada yang menarik dan nggak ada yang bisa dibilang ini bisa buat apa namanya tuh penangkal penyakit gitu ya. Kalau memang bisa buat penangkal penyakit, kenapa nggak dokter-dokter bikin dari buah sayuran aja ngejus semua kan gitu ya. Nah, tetapi permasalahannya tidak sesimpel itu. Ya, tidak sesimpel itu. Artinya, kenapa dia difermentasi dingin oleh perusahaan kami gitu ya, supaya mencapai pada titik di mana dia itu bisa berguna, bermanfaat ya. Bermanfaat. Karena kalau tidak difermentasikan, dia tidak ada gunanya, Bang. Dia hanya untuk kenyamanan, yaitu penyegaran, yaitu memberikan makanan di dalam saluran-saluran pembuluh darah kita. Udah. Tapi ketika dia difermentasikan, dia merubah secara apa namanya, secara alamiah, menggunakan sintesis daripada kimiawi. Jadi dia merubah, tapi dia tidak menggunakan bahan kimia. Gitu loh. Jadi si dasar apa namanya, dasar daripada buah-buah dan sayur itu, dia merubah dirinya sendiri secara kimiawi dari buah dan sayuran. Tidak ada bahan kimia lainnya. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu dia itu akan merubah dari bentuk misalnya cairan ya ke bentuk yang memang lebih tinggi kandungan dan zat-zat yang dihasilkan dari fermentasi tadi. Gitu. Nah, itulah yang kita ambil, itulah yang kita serap di dalam tubuh. Karena itulah yang dibutuhkan oleh tubuh. Gitu. Jadi fermentasi buah misalnya yang ada di dalam itu misalnya stroberi, apel gitu ya. Nah, kalau udah difermentasikan, dia ngumpul secara ikatan kimia bahwa yang vitamin C ketemu vitamin C semua ngumpul gitu loh. Itulah fermentasi itu tadi, Bang. Dan dia juga diaktifasi di dalam fermentasi tadi untuk menjadi sesuatu yang baik. Gitu loh, bukannya fermentasi terus menjadi kayak ada pembusukan malah mengganggu lambung, enggak gitu. Dia malah jadi satu penangkal radikal-radikal bebas dalam tubuh kita. Oleh sebab itu di fermentasi dingin nggak secepat kilat, nggak bisa, Bang. Butuh waktu ya? Butuh waktu, gitu. Maksimal sampai 1 tahun. 1 tahun baru jadi? Baru jadi. Paling cepat itu 6-8 bulan. Itu paling cepat. Gitu ya. Jadi standarnya memang 10 bulan sampai dengan 12 bulan. Itu paling cepat kita bisa memproduksinya. Jadi kalau memfermentasi seperti itu, Bang. Diapain dia? Diputar-putar. Itu dengan bioteknologi kami. Itu diputar-putar. Akhirnya apa? Semua yang sifatnya ampas, semua sifatnya apa namanya, sisa-sisa pembakaran, bukan pembakaran, sisa-sisa hasil fermentasi itu semua itu jadi endapan dan itu harus dibuang. Kita ngambil yang cairannya saja. Itu loh ya. Jadi memang dia kelihatannya bening. Yang endapannya kita tidak gunakan. Nggak ada gunanya karena itu hanya sampah. Kayak makan buah. Kalau kita makan buah sama ampas-ampasnya, itu ampas keluar melalui pembuangan kita. Feses kita ya. Feses kita. Nah, kalau misalnya kita juicer ya, bukannya blender ya. Kalau juicer itu kan dipisahkan dia pisahkan betul-betul airnya lagi. Yang kita dapatkan hanya air ya. Air. Misalnya apel, itu ada sisanya apel. Tapi kalau blender kan dia sama daging-daging apelnya itu nyampur. Tapi kalau juicer enggak, airnya aja. Nah, dari airnya itu masih dipecah lagi kalau difermentasi, Bang. Masih ada kandungan-kandungan endapan yang harus dibuang. Gitu loh. Jadi kita ambil intisarinya. Oleh sebab itu kita gunakan intisari itu tadi dari sari wortel, sari brokoli, sari tauge, sari buah apel, stroberi ya, kentang gitu ya. Terus bermacam kol gitu ya, pisang kah gitu ya, atau buah bit.
gitu ya, buah sirsak. Nah, ini semuanya masuk ke dalam fermentasi kami. Tapi dia tidak lagi bentuknya buah, tapi sudah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Gitu loh. Buahnya tadi kemana? Buahnya tadi udah nggak ada, Bang. Iya, sudah. Itu karena lo jadi ampas. Jadi ampas Ya, ya. tapi ngambil intisarinya dari buah dan sayuran karena dia yang paling baik di dunia ini. Buah dan sayuran. Belum pernah sih ada beritanya gitu ya. Orang sakit akibat kebanyakan makan buah. Belum sih Bang, belum pernah ada ya. Bener nggak? Belum. Ya. Belum pernah ada. Gitu. Tapi kalau kebanyakan makan yang mengandung kolesterol udah banyak. Iya. Oke, jadi ternyata manfaat dari jamu tetes Bioyasa ini begitu. Kalau cari ampasnya seperti sudah dijelaskan oleh Bang Nala bahwa yang ada di botol 15 ml ini hanya cairan coklat bening ya yang ada itu dan tidak ada rasa dan tidak ada bau. Oke, sekarang bicara mengenai jantung bengkak. Bagus dapat kabar begitu dari teman Bagus. Aduh, aku sering nyesek nih sekarang. Dan ternyata setelah periksa ke dokter, jantungku mengalami pembengkakan. Nah, terus dia sempat tanya, yang kemudian kita jadikan tema di hari ini. Kira-kira jamu yang kamu jual itu Bioyasa? Atau yang mana? Yang Bioyasa. Itu bisa nggak kalau saya minum untuk membantu mengatasi jantung bengkak? Sebetulnya apa sih Bang yang disebut dengan jantung membengkak ini? Terus apa sih yang menyebabkan jantung bisa membengkak ini Bang? Iya, jadi kondisi itu adalah sebetulnya kalau dibilang jantung bengkak ini, dia ini adalah seperti kayak memberitahu bahwa ada penyakit-penyakit lain, tapi seputar jantung ya Bang. Itu yang terjadi di bagian jantung itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Jadi pompanya itu terlalu keras. Iya kan? Jantung itu kan memompa darah. Darah itu yang mengandung oksigen dia ambil. Ya kan? Nah, kalau darahnya mengental atau darahnya itu tidak baik, dia pompanya itu lebih kencang. Nah, sehingga apa? Bisa terjadi penebalan di beberapa dinding jantung tadi. Nah, penebalan itulah yang akhirnya karena pompanya terlalu kencang menyebabkan bengkak. Nah, gitu ya. Jadi jantung bengkak ini sebetulnya dia tidak masuk dalam kategori penyakit jantung khusus, tapi memang karena penyakit-penyakit yang terjadi di dalam jantung itu sendiri. Gitu ya. Contohnya misalnya gini. Dia itu penyakit jantung koroner. Nah, akhirnya apa? Membuat jantungnya bengkak. Lalu dia bermasalah dengan katup jantungnya. Itu juga bisa membuat jantung bengkak. Lalu dia misalnya aritmia ya, irama ya, irama atau detak jantung. Nah, ini juga bisa menyebabkan penebalan atau pembengkakan. Lalu kardiomiopati gitu ya. Itu juga sama ya, ini membuat jantung kehilangan kemampuannya dalam memompa darah dengan baik. Ya, gitu ya. Lalu juga penyakit miokarditis, ya, miokarditis. Lalu ada juga hipertensi. Nah, hipertensi ini kan darah yang tidak lagi bisa kita bendung ya. Karena hipertensi itu bisa tiba-tiba bergejolak, tiba-tiba kencang, tiba-tiba dia naik. Nah, ini yang kita bisa membuat si jantung itu membengkak. Gitu Bang, kalau mengenai bengkak jantung. Nah, ya jadi kalau kemudian itu bisa jadi juga karena fungsi dari salah satu klepnya lemah ya kerjanya. Nah, bahkan akhirnya minumnya juga ditakar karena kalau sampai melebihi takaran itu bisa merendam jantung. Apakah benar demikian? Nah, ini akan kita bicarakan lebih lanjut lagi, tapi yang pasti untuk mendapatkan jamu tetes Bioyasa ini, Anda bisa dapatkan produk ini di apotek, toko obat, ataupun juga dengan radio-radio yang bermitra dengan kami seperti PNK ya, yang ada di kawasan Sumedang, Majalengka sana. Kemudian yang digawangi ada TAI, Kang Nanang di sana ya. Terus juga yang ada di kawasan RIS Pangandaran, yang ada di LDT Jambi, pokoknya radio-radio yang ada di Jambi juga ini sama ya.
ini menjual produk kita Bio HSA yang bisa didapatkan juga di kawasan Tasikmalaya juga ya, ada Radio Arbaya di sana ya. Kemudian ya pokoknya radio-radio yang bermitra dengan kami di Indonesia ini nggak bisa kami sebutkan satu persatu, itu bisa didapatkan ya dengan harga Rp200.000 dan ingat ya kemasan segel hologram ya, ada warnanya adalah ini biru metalik ya. Mau beli online juga silahkan hubungi marketplace yang ada, atau kalau seandainya ada yang ingin tanyakan, call center juga terbuka ya, di 0811 90 01808. Tetap di Bincang Sehat Bio HSA. Bincang Sehat Bio HSA. Masih di Bincang Sehat Bio HSA dan kita masih bicara mengenai Bio HSA bisakah diminum untuk membantu mengatasi jantung yang membengkak ya. Dan tadi kita sudah sedikit kupas apa itu Bio HSA, kemudian apa itu yang menyebabkan jantung membengkak. Nah, kalau bicara mengenai jantung yang membengkak ini Bang, tadi Bagus sempat ini juga dapat info yang teman Bagus kemarin habis periksa dari rumah sakit, katup jantung yang kiri lemah atau bagaimana gitu kan. Kemudian sama dokter, Bapak nggak boleh banyak minum terlalu banyak ya, karena kalau melebihi takaran yang ini bisa air ini masuk merendam jantung Bapak. Nah, hal-hal apa yang menyebabkan kenapa akhirnya sampai dokter memberikan catatan seperti itu Bang? Jangan sampai nanti akhirnya air membanjiri jantung sehingga merendam jantung Bapak. Nah, apakah ini juga yang namanya jantung membengkak? Kalau normal kan biasa ukurannya seperti itu. Tapi kalau yang membengkak ini otomatis agak beda, besar gitu kan dari yang biasanya. Apakah memang karena terendam air atau apa sebetulnya Bang? Iya, jadi kalau yang bermasalah tadi saya bilang katup jantung gitu ya Bang ya. Katup jantung ini kan dia kan memompa gini Bang. Darah itu ada di jantung. Ya, darah itu akan dipompakan, dialirkan ke seluruh tubuh kita itu bukannya nol oksigen. Ya kan? Nah, jadi darah itu bercampur dengan oksigen yang ditarik dari paru-paru, dia masuk ke katup ya, ada bilik ya, lalu juga ada katup bawahnya. Jadi dia masuk dari atas, lalu disaring, diinikan, diambil lagi dan dibersihkan. Nah, dia masuk keluar dari bawah. Nah, lalu baru disebarkan ke seluruhnya. Nah, ketika katup itu bermasalah, Bang. Katup itu ada iramanya, Bang. Iya kan? Tangkap, masuk, keluar. Tangkap, masuk, keluar gitu. Jadi kalau katup itu melemah, ini yang berbahaya. Nah, ya. Nah, air minum yang kita minum itu kalau sudah bercampur dengan banyaknya air yang bercampur dengan darah itu, yang tidak lagi bisa dipompa oleh jantung itu, memang bukannya dia merendam, tapi dia masuk ke dalam bilik itu. Jadi betul-betul itu berbahaya. Iya, itu berbahaya. Gitu ya. Makanya kan semua sih Bang ya, jantung, ginjal, itu air minum memang dibatasi. Gitu ya. Oh, bukan hanya masalah jantung bukan aja ya? Bukan masalah jantung saja. Karena kalau air minum ini dia kan masuk di lambung, lalu dia mau dicerna itu oleh ginjal. Ya, semua ini berhubungan sama yang namanya jantung. Nggak mungkin nggak ada jantung ya, nggak bisa Bang semua digerakkan gitu loh. Karena yang melakukan peredaran darah itu adalah jantung. Itu ya. Jadi ya kalau misalnya dia bilang terendam, sebetulnya ya kalau kita kebanyakan minum pun itu sebenarnya kembung gitu. Dan kadar airnya itu memang harus sedikit dikurangi. Itu aja sih Bang. Ya, jadi ternyata bukan hanya masalah jantung saja yang bisa ini takaran air minum kita dibatasi juga ya, tapi ternyata juga penyakit-penyakit yang lain juga bisa juga ya, karena itu ya. Nah, sekarang kalau bicara mengenai jamu tetes Bio HSA, ini kan produk jamu yang bisa mengatasi berbagai keluhan penyakit. Nah, pertanyaannya seperti yang menjadi tema bahasan kita, bisakah
Bio HSA diminum untuk mengatasi jantung yang membengkak. Nah, apakah karena bentuknya yang cair ini memudahkan juga membantu mereka yang mengalami masalah jantung membengkak ini dengan minum Bio HSA dan bisa teratasi, Bang? Iya, jadi kalau misalnya untuk pembengkakan jantung kita juga sudah banyak yang menggunakannya. Itu diantaranya dulu tuh ada orang apa namanya itu dia akan sesak napas tiba-tiba. Ternyata dia punya masalah di berbagai macam fungsi jantungnya. Ada katupnya, lalu memang hipertensi juga, lalu jantung koroner, sehingga jantung memompa itu dengan kencang dan akhirnya bengkak. Nah, pembengkakannya itu dia merasakan sesak. Nah, Dan memang sesak yang dirasakan ya? Karena bengkak, Bang. Gitu loh, bengkak. Ya, jadi kalau gitu, ya kalau namanya peradangan gimana sih, Bang? Nah, pasti nggak enak kan gitu. Dan kalau nggak salah kabarnya si nafas jadi kayak pendek gitu, Bang? Pendek, ya, karena kan kejepit. Karena kan ruang rongganya itu jadi lebih kecil kalau dia bengkak. Gitu loh. Karena bengkaknya itu ya, bikin itu ya. Nah, jadi sesak oleh sebab itu bisa menggunakan Bio HSA. Waktu itu memang dia menggunakan Bio HSA itu sampai 7 tetes. Ya. 7 tetes 3 kali sehari, dia minum, dia konsumsi gitu ya. Nah, itu sangat baik sekali buat ininya dia gitu ya. Untuk kesehatannya dia gitu ya. Nah, itu selama kurang lebih 2 bulan. 2 bulan dia merasa lebih enak. Dan bengkaknya itu teratasi, Bang. Nah, gitu. Jadi bisa sekali ya. Bisa. Berapa tetes, Bang? 7 dia. 7 ya. Nah, kalau dia langsung 7. Oke, ini kita juga perlu mengingatkan juga seperti halnya kemarin TAI juga di Sumedang sana bertanya, memang kalau standar kita itu 3 sampai dengan 5 tetes itu untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, permasalahannya kalau kita sarankan langsung 7 sampai 10 tetes kan nggak mungkin ya. Oke, jadi ada aturannya juga ya, Bang, dari Badan POM. Jadi kita pada saat menyampaikan ini, itu kita juga berpatokan pada aturan main yang ada di Badan POM ya. Sehingga kalau seandainya kemudian ada pertanyaan, bisa nggak sih kalau seandainya, itu kan di sana disarankan 3 sampai 5 tetes. Nah, kalau seandainya penyakitnya yang sudah menahun, sudah lama, kemudian banyak dari konsumennya, bisa nggak kalau dilebihin? Nah, ada efeknya nggak katanya? Nah, seperti itu. Nah, ini gimana, Bang? Kalau sebetulnya gini, Bang, dalam kita mau konsumsi gitu ya, seberapapun tidak ada permasalahan. Nggak ada masalah ya. Ya, cuman kan tetap kita adalah mengikuti aturan. Mengacu ya. Ya, dari POM, dari Dinas Kesehatan gitu ya. Nah, itu menganjurkan 3 sampai dengan 5 tetes. Gitu ya. Tetapi sebetulnya karena ini memang herbal, cairan obat dalam yang tidak sama sekali mengganggu gitu ya. Secara empiris di lapangan, ya, jadi pengetahuan orang di lapangan, mereka menggunakannya itu tidak pernah ada masalah, gitu ya. Tapi secara laboratorium kita memang 3 sampai 5 tetes, 3 sampai 5 tetes itu diperbolehkan. Tapi kalau di lapangan kan begini, orang kan kadang-kadang pengen buru-buru nih sembuh, Bang. Nih, saya misalnya sakit, saya pengen buru-buru, langsung dia apapun cara dia lakukan. Ternyata itu bukan hanya 1-2 orang, puluhan orang gitu loh. Bahkan Bagus sendiri merasakan itu, Bang. Bahkan Bagus sendiri merasakan melebihi dari yang apa di situ ya. Jadi kalau pengen cepat sembuh gitu. Karena kalau cuma 1 orang ya itu tidak bisa digeneralkan gitu ya. Tapi kalau udah sampai puluhan orang, ya berarti nggak ada masalah gitu loh ya. Kalau 1 orang mungkin dia selamat, yang lainnya mungkin nggak selamat kan. Tapi kalau udah puluhan orang yang menggunakan terus lebih dari 7 tetes, ternyata dia dapat kesehatan yang lebih, itu berarti kita nggak ada masalah. Gitu, Bang, secara empiris ya. Nah, gitu. Ya, jadi kalau seandainya ada di antara konsumen, waduh, kok minum 3 sampai 5 belum begitu ngefek ya, saya tambahin aja di 7. Dari 7 masih kurang yuk, saya tambahin aja di 10. Begitu merasakan 10, wah, ini ada perubahan yang dirasakan, nggak masalah gitu. Karena toh seperti yang disampaikan oleh Bang Nala bahwa produk kami ini ya, Jamu Tetes Bio HSA ini tidak memberikan efek buruk ya pada kesehatan tubuh kita, malah efek sehat yang bakal kita dapatkan karena cara kerja dari produk Jamu Tetes Bio HSA ini adalah mendetoksifikasi racun yang ada dalam tubuh kita. Apa itu?
detoksifikasi racun. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat Bio HSA. Bincang Sehat Bio HSA. Ya, masih di Bincang Sehat Bio HSA dan kita masih bicara mengenai bisakah jamu tetes Bio HSA diminum untuk mengatasi jantung yang membengkak. Nah, Bang, untuk mereka yang mempunyai masalah jantung yang membengkak ini, ada beberapa pantangan-pantangan yang memang katanya nggak boleh dilanggar ya, seperti mengkonsumsi banyak daging merah, kemudian juga nggak boleh stres ya, dan segala macamnya. Apakah memang jantung membengkak ini dirasakan oleh mereka itu karena kadang membandel juga, udahlah apa aja lah, nggak apa-apa, ntar juga sembuh sendiri. Kadang orang punya pemikiran seperti itu. Nah, sebetulnya kalau dari literatur yang ada yang sempat bagus baca itu nggak boleh, Bang, kayak daging merah, kemudian stres gitu kan, terus yang kolesterol segala macam. Ini gimana nih, Bang? Iya, jadi sebetulnya bukan hanya jantung ya, Bang. Jadi gini, pengkonsumsian daging merah itu, gitu ya, itu kan sumber protein tinggi. Ya. Sumber protein tinggi artinya memang tubuh kita itu membutuhkan. Ya, tapi yang dimaksud dengan daging merah ini, dia itu lebih cepat, gitu ya, membuat reaksi seluruh organ-organ tubuh kita itu bekerja dengan kencang. Itu ya. Makanya kadang-kadang dibilang kok dia makan daging merah, terus tiba-tiba kok jantungnya berdebar ya, kencang ya, gitu ya. Kok kepala kadang-kadang sakit gitu ya. Nah gitu. Sebetulnya makan dagingnya saja tidak ada masalah. Kadang-kadang kan dagingnya ini sudah dicampur adukan dengan bahan-bahan lainnya sehingga menyebabkan kolesterol tinggi. Sebab akhirnya apa? Menyebabkan dia penyumbatan di pembuluh-pembuluh darah kita. Ya, protein-protein itu dibawa, ada purinnya. Dan purin itu bisa menghambat laju darah yang membawa sumber energi dan misalnya oksigen. Gitu ya. Nah, itulah yang membuat apa? Membuat setiap organ kita itu menjadi kacau balau gitu, kayak jadi ini sendiri gitu ya. Apa namanya tuh? Stres sendiri gitu loh ya, karena kalau daging merah tuh seperti itu, Bang. Ya, daging merah itu kan ada unsur protein, ada unsur purin, ya. Nah, unsur lemak, gitu kan. Ini semua tuh kalau nyampur di darah itu, dia bisa menyebabkan darah itu satu kurang lancar, ya. Nah, kurang lancar. Lalu darah ini kan dipompa sama jantung. Kalau darah kurang lancar, terus jantung memompanya kan berat. Artinya apakah karena darahnya sedikit mengental atau bagaimana? Iya, Bang. Jadi agak sedikit mengental karena kandungan-kandungannya di dalamnya tadi saya bilang ada protein, ada lemak, lalu ada purin ya. Nah, sama kayak gini, pompa air kalau dia menyedot air dari dalam tanah, it's okay, nggak ada masalah. Gitu, karena air itu ringan. Gitulah darah itu. Darah itu kan sebenarnya ringan. Tapi kalau ternyata air yang dia tarik itu bercampur dengan lumpur, bagaimana sih pompa itu? Rusak. Gitu loh. Karena pasti lebih kencang lagi, karena apa? Padat. Kerjanya lebih keras lagi berarti. Cairannya itu sudah tidak lagi ringan, tapi agak berat. Nah, akhirnya apa? Pompanya itu kan sudah masuk tuh tanah-tanah, lumpur ke semuanya tuh berkerak-kerak. Nah begitulah jantung itu, Bang. Masuklah itu namanya purin, masuklah yang itu namanya lemak, masuklah yang itu namanya protein, nempel semua di dindingnya. Gitu ya. Makanya apa? Kerjanya jadi berat. Lalu apakah jantung aja? Enggak. Termasuk juga ginjal, ya, dan pembuluh-pembuluh darah yang lainnya. Itu memang agak jadi kotor. Nah, gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau bisa memang pengkonsumsian daging merah itu kita harus lebih sedikitkan atau kita kurangi, gitu ya, jangan terlalu berlebihan. Itu karena bisa menyebabkan kolesterol juga ya? Iya, semua Bang. Karena kan dibilang daging merah ini ya ada unsur proteinnya, ada lemaknya, ada purinnya, gitu ya. Nah, kalau dia dicampur dengan gula, nah dia lebih mengikat lagi. Apa? Nasi. Glukosa.
ya kan? Betul. Nah, dia lebih ini. Terus orang Indonesia habis makan steak misalnya, minumnya apa? Minumnya itu jus yang manis. Coke ya, ataupun air soda manis. Teh manis, terus yang bersifat gula. Akhirnya apa? Dia bersenyawa, Bang. Gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya daging tulen, terus air putih saja, gitu ya, itu tidak akan jadi masalah. Itu yang jadi masalah yang saya tadi bilang. Nasi dicampur sama daging merah, dicampur lagi sama lemak-lemak yang lain, dicampur lagi dengan yang lainnya lagi dengan gula. Wah udah, makinlah dia parah di dalam pembuluh darah itu. Gitu. Makanya, kenapa sih orang Barat gitu sering disalah-salahin, mereka aja makan daging nggak ada masalah. Ya iya, mereka nggak pakai nasi. Iya, dia tiap hari malah ya. Tiap hari kan gitu ya. Betul. Pakai kentang, pakai karbohidrat juga. Kentangnya juga sesekali. Gitu loh. Kan pakai bread juga. Nah, breadnya orang sana beda dengan rotinya orang sini. Di sana tuh kalau belum pernah makan ke sana, breadnya keras. Keras. Karena dia tanpa ragi. Gitu loh ya. Jadi beda gitu loh ya. Yang panjang-panjang gitu ya. Iya, keras Bang. Gitu makanya loh. pakai sop gitu ya. Iya. Benar. Beda sama orang Indonesia ada raginya. Ya kan ragi kan ada unsur gulanya juga. Itu. Nah, itu yang bisa menyebabkan ya terjadi banyak hal gitu. Makanya kalau biasa tinggal di Indonesia, kemudian menetap lama di misal kayak di Amerika begitu, bosen katanya Bang, masih tetap enak di Indonesia, makanan apa aja ada. Di sana nggak jauh dari yang namanya steak, terus yang namanya perasaan ntar pizza, steak, pizza, kapan mau makan nasinya? Nah itu karena nggak biasa. Karena nggak biasa. Nggak biasa, karena antara nasi dengan rotinya orang sana beda. Ya betul. Nasi di sini enak karena dikunyah manis. Karena apa? Glukosanya tinggi, gulanya tinggi. Sementara di sana roti lu kunyah lumut-lumut juga gitu ya. Masih lama itu ntar lembeknya. Makanya mereka cocol tuh kalau nggak pakai mustard, sup atau krim, nah itu enak. Nah ini kalau you makan kering-kering roti di sana, nyangkut di leher. Coba aja, gitu. Ada juga buat gigitnya di gigi, aduh yang udah ini potel-potel. Iya, apalagi di Turki ya, yang memang makanannya itu Eropa Timur itu memang makanannya itu daging domba, kambing, gitu ya, sapi, gitu ya, unta. Nah ini mereka itu rotinya yang gitu Bang, gitu loh. Kentang ya sesekali mereka makan tomat wortel, nah itu digadoin, gitu loh. Betul. Dan pernah juga bagus waktu kemarin umroh itu diajak mampir ke sebuah kafe aroma namanya itu. Wah di situ segala macam pilihan, stik ikan, yang namanya stik daging sapi, terus stik ayam segala macam gitu. Bingung apa? Ya udah nyobain aja katanya. Kita kan pesen buat rame-rame. Begitu makan, aduh, yang akhirnya kepilih apa? Ikan, ayam, daging enggak. Iya, rasanya beda Bang. Iya rasanya beda memang. Anyep. Betul sekali. Makanya benar dibilang Abang, cocolnya kalau nggak pakai saus, kalau nggak pakai mayonnaise, kalau nggak pakai krim gitu ya, seperti itu, sup itu ya. Jadi ya bisa dibilang ya itu dia ya, daging merah bukan hanya untuk masalah yang jantung membengkak, tapi itu bisa memicu segala macam merembet ke penyakit yang lain juga. Nah, bagaimana dengan jamu tetes biasa ini sendiri Bang? Dia kan cara kerja ini kan bentuknya yang cair ini, seperti yang sudah sering disampaikan bahwa tugas dia adalah mendetoksifikasi racun yang ada dalam tubuh kita. Apakah tadi dikaitkan dengan yang kita bahas di hari ini, itu kan apakah yang namanya jantung membengkak ini juga ada racun di dalam jantung tersebut atau bagaimana sehingga bisa dibantu dengan diatasi dengan minum jamu tetes biasa ini? Iya, jadi intinya di biasa ini dia kan melancarkan Bang, iya kan? Dia menabrak radikal-radikal bebas yang ada di setiap pembuluh darah. Artinya kalau darah itu mengental, itu kan pasti ada unsur lemak, kolesterol, protein tinggi ataupun purin. Nah, itu harus dicairkan ataupun dibuat ke standar semulanya. Nah, apa yang bisa? Kami bisa gitu loh ya. Bioesa ini bisa gitu loh. Karena dia harus melarutkan, Bang. Kalau tidak dilarutkan, itu akan menempel di dinding-dinding pembuluh darah. Itu yang menyebabkan pompa jantung kita itu semakin melemah. Karena apa?
begitu ada sumbatan-sumbatan di pembuluh darah, si pompa ini tuh kerjanya makin 2 kali, 3 kali, bahkan 100 kali, itu capek dia Bang. Ya. Gitu loh ya. Akhirnya apa? Dia bisa berhenti, dia bisa melemah. Gitu. Karena apa? Tandanya sih sebenarnya gampang Bang. Ya. Kalau kita itu sering mager, males gerak, lalu kita tuh sering lebih senang tidur, lebih senang kita istirahat duduk, terus kalau duduk langsung tidur, itu udah tanda Bang. Pembuluh darah kita itu terlalu banyak kotoran. Ya karena apa? Karena tanda jantung lemah, itu ya oksigen itu kan berkurang. Menyebabkan apa? Lemes. Menyebabkan apa? Pengennya tidur terus. Gitu ya, kayak matelor. Ketemu yang rata, molor. Gitu kan, gitu ya. Betul. Nah, karena itu memang salah satunya, gitu loh. Itu tanda tubuh memang kekurangan yang namanya oksigen, sehingga kita bisa dibilang tidak segar. Dan kita itu lemes. Udah mandi juga masih kayaknya bawaannya ngantuk banget gitu. Lemes banget itu, loyo gitu ya. Apa ya, nggak semangat gitu loh semangat, ya. Saya paling tidak senang dengan orang-orang yang kayak gitu. Pengen mengerjakan sesuatu tapi dia bawaannya pelan, loyo gitu. Nggak enak banget gitu loh. Nggak seirama nih kayaknya kita nih ya. Gitu loh. Kita harus betul-betul seirama. Nah, kalau orang yang betul-betul dengan full daripada energi, oksigennya banyak, itu kelihatan Bang, dari wajahnya saja itu dia seger. Itu ya, dia kayaknya butuh, dia kayaknya seger, lalu betul-betul pengen beraktivitas dengan baik gitu ya, tanpa adanya ngantuk gitu ya, ceria gitu. Nah itulah tandanya orang memang sehat. Aliran darahnya itu sehat, gitu ya. Jantungnya pun sehat. Karena tanda jantung lemah itu pasti kita ngantuk. Gitu Bang. Oke ya. Nah jadi kalau bicara mengenai biohasa ya, itu seperti disampaikan oleh Bang Nala, mendetoksifikasi racun yang ada dalam tubuh kita. Ya, tanpa kita sadari memang dari pola makan kita, keseharian, entah minum kita juga ya. Itu tanpa disadari banyak juga racun yang akhirnya menumpuk di tubuh kita. Nah, dengan mengkonsumsi jamu tetes biohasa ini bisa ya membuat kita tuh jadi lebih nggak mudah ngantuk ya. Nggak gampang pelor ya, nempel molor ya. Dan barusan bagus di WA sama teman bagus, makin awet muda aja. Minumnya apa? Ini biohasa. Karena memang dengan mengkonsumsi jamu tetes biohasa, yaitu tadi 3 sampai dengan 5 tetes ini bisa menjaga daya tahan tubuh aja. Terima kasih untuk Kang Ferry ya yang sudah menyaksikan tayangan live kita di fanpage-nya Biohasa Official ya. Dan melihat, wah kayaknya hostnya berdua segar-segar terusnya. Ya alhamdulillah ya, karena kita selalu mengkonsumsi jamu tetes biohasa ya. Makanya dapatkan jamu tetes biohasa sekarang juga atau selepas live talk show ini ya, ke apotik, ke radio yang terdekat di tempat tinggal Anda di kabupaten atau kota, atau bisa beli secara online, hubungi marketplace yang ada. Harga Rp200.000 saja ya, kemasan 15 ml. Tetap di Bincang Sehat Biohasa. Bincang Sehat Biohasa. Ya, kita manfaatkan waktu dan kita masuki sesi akhir di Bincang Sehat Biohasa dengan tema yang sudah sama-sama tadi kita bahas bersama dengan narasumber kita Bang Nala, ya, jamu tetes biohasa. Bisakah diminum untuk membantu mengatasi masalah jantung yang membengkak? Dan dari apa yang sudah kita perbincangkan ya, dari sesi awal sampai sesi 3, sampailah kita sekarang memang di sesi akhir di kesimpulan. Nah, dari yang sudah kita bahas, apa yang bisa disimpulkan Bang untuk mitra sehat biohasa semuanya Bang? Iya, jadi kalau untuk pembengkakan pada jantung, memang dia itu adalah sebuah tanda bahwa ada penyakit-penyakit lainnya. Hipertensi, masalah katup jantung, masalah irama jantung, terus masalah pompa, ya, semua yang ada di hubungan dengan jantung itu
bisa menyebabkan pompanya itu bekerja 2 kali, sehingga penebalan pada dinding jantung. Dan akhirnya apa? Radang. Radang itulah yang menyebabkan jantung itu bengkak. Itu ya. Nah, jadi kita memang harus menyelesaikan satu persatu permasalahan dalam penyakit jantung tadi. Gitu ya. Jangan dibiarkan. Nah, kami membawa yang namanya bioesa. Paling tidak memudahkan para penderita yang memang memiliki gangguan-gangguan pada jantungnya gitu ya, untuk dia lebih kuat gitu ya, untuk dia lebih membenahi sel-sel di dalam tubuhnya dalam dia mengobati secara sendiri ya dengan antibodinya, memperbaiki penyakit-penyakit jantung yang ada dalam tubuhnya. Gitu ya. Cukup di 5 sampai dengan 7 tetes kita minum setiap hari. Gitu ya, nggak perlu ragu gitu loh. Tubuh akan semakin segar, tubuh akan semakin lebih kuat, kokoh. Karena gini, ketika ada penyakit di dalam itu, ya, dia akan menyerap semua di dalam organ-organ tubuh kita ini apa yang ada tersedia dalam tubuh. Ya, vitamin apa yang diserap? Vitamin ini diserap sama dia. Ini semua dihantam sama dia. Nah, ketika tubuh kita kuat, tubuh kita itu full dengan misalnya vitamin, mineral, gitu, karbohidrat, ya, yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, dia ini tidak bisa lagi bertahan. Akhirnya apa? Mereka melepaskan diri. Nah, gitu. Jadi yang pasti kalau ada penyakit yang memang membebani di tubuh kita, benahi dulu tubuh kita supaya kita bisa kuat, kita bisa menghadapi si penyakit tadi. Gitu, Bang. Oke, ya. Jadi Anda yang mempunyai keluarga atau saudara atau mungkin kakak atau adik atau orang tua yang mengalami masalah jantung ini, silahkan ya. Anda bisa konsumsi dan beli segera jamu tetes bioesa, tentunya di apotik ataupun di radio-radio terdekat tempat tinggal Anda, baik di kota ataupun kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Harga Rp200.000 ya, yang Anda pasti bisa merasakan manfaat dan khasiat setelah mengkonsumsi atau minum jamu tetes bioesa ini. Oke, Bang Al, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk Dion, Vina, Rizka, Mr. Ando, dan juga Mbak Tina. Dan akhirnya, Den Bagus dari studio di Puri Pamulang pamit dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bincang Sehat Bioesa.